Sabda Tuhan, sabda hidup. Para sahabat yang terkasih, selamat berakhir pekan untuk kita semua. Bagaimana kabarnya di akhir pekan ini? Semoga kita senantiasa tetap diberi kesehatan, khususnya dengan situasi dunia saat ini. Apapun kesibukan, jadwal pekerjaan, atau rencana-rencana kita di akhir pekan ini, mari kita tetap bersyukur melalui sabda hidup hari ini yang diambil dari Injil Yohanes bab 11 ayat 45 sampai 56. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus terhadap Lazarus, percaya kepadanya. Tetapi ada juga yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Lalu orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa. Kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal ini dikatakan Kayafas bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk seluruh bangsa, bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu, Yesus tidak tampil lagi di muka umum di tengah orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Waktu itu, hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Para sahabat yang terkasih, pesan Injil di akhir pekan ini itu erat hubungannya dengan pesan Injil di hari Jumat kemarin, tentang orang baik dengan segala perbuatan-perbuatan baik itu berhadapan dengan kekuatan apa yang disebut dengan kebencian. Senang lihat orang susah loh. Susah sekali lihat orang senang. Sebuah ilustrasi, ada 3 orang. Yang pertama namanya si Ko, yang kedua namanya Ro, dan yang ketiga namanya Nam. Si Ko dipanggil duluan oleh Tuhan. Dia masuk surga. Malaikat kasih kunci mobil Innova kepada dia. Senang dia keliling surga dengan mobilnya itu. Nah, beberapa saat kemudian si Ro juga dipanggil oleh Tuhan. Masuk surga. Dan malaikat langsung kasih kunci mobil BMW. Wah, si Ko hatinya tidak tenang karena mobil BMW itu lebih kencang daripada mobil Innova tadi. Nah, kemudian Sina juga
dipanggil oleh Tuhan masuk surga. Malaikat langsung kasih mobil Ferrari. Nah, lihat mobil Ferrari ini, baik si Ko dan si Ro, hati mereka itu tidak tenang loh. Lalu mereka katakan, kamu kok itu mobil kamu dari sana. Nah, kamu mobil dari sana. Nah, begitu mobil Ferrari masuk, kita langsung nabrak dia. Dan persekongkolan ini benar-benar terjadi. Para sahabat yang terkasih, ilustrasi ini menghantar saya dan para sahabat untuk melihat Injil hari ini secara lebih mendalam. Perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, mujizat-mujizatnya. Bagaimana Injil tadi, Lazarus itu dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Orang-orang yang menyaksikan dengan mata dan kepala mereka langsung percaya kepada Tuhan Yesus dan mengikuti ajaran kasih Tuhan Yesus. Tetapi ternyata ada juga orang-orang kepo saat itu. Mereka langsung lapor kejadian itu kepada orang-orang Farisi. Nah, orang-orang Farisi kejang-kejang dengar kejadian ini karena makin banyak follower yang mengikuti Tuhan Yesus. Lalu mereka membawa kisah ini kepada pengadilan agama. Nah, terjadilah apa yang disebut dengan main mata. Dan Injil mengisahkan mereka mulai bersekongkol untuk membunuh Tuhan Yesus. Para sahabat yang terkasih, kebencian, persekongkolan, atau iri hati itu terjadi dalam kehidupan kita. Kitab Amsal bab 14 ayat 30 mengatakan iri hati itu membusukkan tulang. Kalau hidup saya dan para sahabat saat ini masih dikuasai oleh kebencian, persekongkolan dan iri hati, atau apa saja kegelapan-kegelapan yang meliputi hidup kita, kesempatan kita masuk pekan suci ini yang besok diawali dengan Minggu Palma, itu menghantar saya. Tidak hanya kita mencuci tangan kita, tidak hanya membasuh muka kita, kita tidak hanya memakai pakaian yang baru di perayaan Paskah nanti. Tetapi lebih daripada itu, biarlah hati kita juga disucikan. Dan untuk menyucikan semuanya ini, Tuhan Yesus di atas salibnya, Dia akan memberi sebuah kebangkitan baru untuk kita, hidup baru. Tetapi kita juga butuh sebuah keterbukaan, menyadari bahwa kegelapan-kegelapan ini sering saya dan para sahabat lakukan. Karena itu saya dan para sahabat membutuhkan sebuah hidup baru di dalam kasih Tuhan Yesus. Karena itu kita belum terlambat untuk bertobat, belum terlambat untuk membaharui diri. Bagaimana hati kita melihat satu orang atau kelompok tertentu lebih baik daripada kita, maka kebencian itu timbul. Persekongkolan itu sering terjadi. Bahkan main mata itu kerap dalam kehidupan kita untuk menyingkirkan satu orang atau kelompok tertentu. Karena itu pada akhirnya saya mau katakan bahwa ini kesempatan yang baik. Pekan suci, biarlah kebangkitan Paskah itu sungguh-sungguh memberi kehidupan baru bagi kita. Karena itu melangkahlah bersama Bunda Maria. Kita bawa kelemahan-kelemahan ini kepada Tuhan Yesus. Biarlah kita sungguh-sungguh mengalami apa yang disebut dengan kebangkitan baru bersama dengan Tuhan Yesus. Hidup baru. Biarlah kegelapan itu diganti dengan sebuah pakaian kemurnian. Dan kesempatan pilihan ada pada kita. Saya berdoa bagi para sahabat untuk sungguh-sungguh memasuki pekan suci ini dengan sebuah hati yang murni. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria merestui. Amin.